Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Oto Bejo, dan kali ini khususnya mau bahas putar matic lagi dan jenisnya Honda Vario 125 yang FI. Dan kali ini bermasalahnya apa dan nanti tolong disimak. Jadi motor ini katanya yang punya, ketika jalan motor ada kendala di temperatur air atau yang warna merah itu yang di speedometer, pokoknya nyala dan motor merasakan berat dan udah dicek radiatornya katanya habis. Dan kalau kata yang punya motor ini harus ganti seal water pump, dan menurut saya belum tentu ya, karena kalau lihat di TKP dulu. Jadi kalau kata yang punya ganti seal water pump, tapi nanti kalau saya ganti kalau masih berkendala ya itu tanggung resiko yang punya ya. Yang pasti ini suruh ganti seal water pump, tapi ini sebelum mau ganti seal water pump kita mau belajar dulu dan gimana sih aslinya cara kerja jenis Vario yang suka air radiator habis ya. Jadi nanti tolong disimak. Jadi kira-kira nih menurut sobat YouTube, kalau emang nih bener masalah seal water pump kalau kata yang punya, karena nonton YouTube kalau air radiator habis itu masalahnya di seal water pump. Dan yang pasti kalau buat radiator itu kan banyak ya, jadi bukan seal water pump aja, karena belum tentu kalau belum ditelusuri atau dibelajarin atau pembelajaran kadang jadi ruwet atau bikin pusing ya yang pasti. Dan yang pasti ini kita mau cek dulu di TKP, dan ini udah ditambahin pakai air biasa yang air putih, bukan air khusus radiator, dan katanya keluar dari pembuangan atau hawa ya. Kalau dari pembuangan menurut saya mungkin dia, kalau umpamanya pembuangan dari tempatnya seal water pump, bisa jadi dari seal water pump, karena di sini ada pembuangan dari ini juga ya guys, yang dari serep air radiatornya ini. Jadi ini ada serepnya, nah mungkin ini bisa juga dari sini, tapi yang pasti katanya keluar, tapi enggak detail tentang keluarnya dari mana, nggak tahu persis. Intinya nanti ini kalau mau ganti seal water pump kita gantiin aja, nggak apa-apa. Yang pasti kita lihat dulu kondisinya ya, kita nanti hidupkan, dan ini udah kita bongkar buat mempercepat video dan yang pasti memperjelasnya biar lebih simple dan lebih maksimal ya. Oke, itu saja. Nanti kira-kira ini masalah air radiator lagi, dan ini penyakit umum dan sering terjadi pada Honda Vario 125 maupun sejenisnya, maupun yang cc nggak nyampe 125 maupun Pego maupun yang 125 khususnya. Oke, nanti kita cek dulu ya sebelum kita bongkar. Dan ini udah masih ada air sedikit dan kita mau hidupkan. Jadi masalahnya di mana, bocornya tolong disimak ya guys. Oke, kita hidupkan dulu guys, kontakkan. Motor halus ya guys,
selang-selangnya harus dicek, kadang bisa terjadi dari selangnya, bisa ya guys. Ini keadaan dingin udah berhenti ya, kita langsung coba buka dulu. Kunci pertama, kalau radiator suka habis, buka dulu, kita lihat dulu sistemnya nyembur atau nggak nyembur. Ini sisa yang dari atas ya guys. Kalau dari atas habis, nanti kalau digas gak masalah atau nggak nyembur, berarti bisa terjadi karena dari seal water pump ya. Kita gas dulu guys. Perjalanan sehari atau 2 hari kadang habis, jadi ini persis bocor halus ya. Kalau nggak ada semburan, berarti nanti langsung saja buka seal water pumpnya ya. Kalau umpamanya dari semburan, biasanya dari kompresi bagian packing head maupun blok yang enggak nyenter atau miring, dari blok seher maupun dari head. Oke, balik lagi, dan itu masih kondisinya nggak nyembur ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika udah jalan panas, bukan dari komponen yang bagian blok seher maupun head ya. Kita kalau udah begini, langsung saja tutup poin, dibuka oli, dicek ya olinya campur dengan air radiator enggak ya. Kira-kira kalau umpamanya campur, kenapa bisa begitu, nanti tolong disimak. Jadi ini buat pembelajaran bersama ya, bukan menggurui. Jadi khususnya Honda lagi ya guys. Kita mau buka olinya dulu guys. Lihat di TKP, oli mesin campur dengan air, hasilnya begini ya, seperti kolak atau seperti susu. Kalau ngomongin kolak, karena bulan Ramadan jadi seperti kolak ya guys. Dan nanti ini kita langsung cek bagian seal water pumpnya, kira-kira masalah atau dari mana, kok bisa keluar dari situ. Jalur-jalurnya nanti kita kasih tahu dan boleh disimak ya guys. Oke, langsung saja kita mau bongkar bagian radiatornya dan seal ini ya, seal water pump. Oke, mungkin langsung ikutin aja kasusnya seperti apa, nanti tolong disimak. Oke guys.
Oke, ini kipas radiatornya udah kelihatan, dan kita mau buka seal water pump karena ini seal water pumpnya ada di dalam ya, dan ketutup sama kipas yang pasti. Dan kita mau buka ini, nanti sealnya kita ngambil dulu dari dalam, dan nanti pembongkarannya dan pemasangannya tolong disimak. Jadi mau ganti seal water pump, nanti cara saya kembali lagi. Dan pada intinya kalau mau buka seal ini kita harus dilihat dulu. Jadi kalau model yang Vario 125 dan Vario Pego dan sejenisnya beda dengan yang Vario 110 ya. Kalau yang Vario 110 modelnya baut di sini ya, pakai kunci. Tapi kalau model Vario yang ini modelnya digetok atau ngepres ya, model ngepres. Kita udah buka ya. Kenapa nih kebuka? Emang harus dibuka karena mau ganti seal. Oke, tolong disimak cara mau ganti seal water pump Honda Vario 125 yang jenis pertama kali Vario 125 nya. Jadi ini udah selama 7 bahkan atau 8 tahun belum pernah ganti seal water pump ya. Kita langsung tatakin di catok atau tanggem, lalu kalian nyari klep bekas yang ukuran 4,5 maupun 5 ya. Mentoknya 5 karena ini lubangnya sangat ini minim, kecil maksudnya. Kita langsung masukkan ini, lalu kita getok guys. Oke, kembali lagi, dan ini udah kebuka karena kita buka semua. Kenapa? Karena mau ganti seal ini, dan yang seal ini yang utama nih. Jadi kenapa ini bisa masuk ke bagian mesin seal water pump ini hanya dua ini ya, ini dan ini ya. Ketika muter, nah ini neken ada per di sini. Nah ini udah pernya udah pada mati, lumayan keras, udah sangat parah. Dan nanti kita ganti saja. Ini kita congkel, lalu ini kita ganti, dan yang pasti ini kita bersihkan dulu karena yang bikin masuk sebelum ke dalam sebenarnya ada ini ya, lubang. Nah ini lubang hawanya ini biasanya kebuang ke bawah, tapi ini tadi lumayan rapet. Ini yang terdetek. Kalau umpamanya ini udah bocor, biasanya seal water pump dari sini ya, dari pembuangan. Dan yang pasti ini tadi rada mampet, lalu lari ke sini ya, lewat as, karena di pembuangannya nggak ada, lalu ke seal, dan sealnya udah kebakar juga guys. Dan kita mau ganti juga nanti sealnya, dan nanti dibelanjain dulu karena barangnya kosong saya. Dan lalu kita langsung pasang aja guys. Jadi nanti ini dibersihin dulu semua biar pasti. Kalau bagian yang ini sebenarnya nggak ada masalah ya, dan yang pasti maksudnya kalau udah ganti nggak ada masalah ya. Cuman kalau yang ini nggak diganti, nantinya keluar airnya masuk ke dalam, jadi nggak
kebuang karena ini mampet, airnya masuk ke dalam, akhirnya campur oli ya guys. Jadi itu saja nanti. Oke, ini udah kita cariin dan udah dapat dan tinggal masang ya guys. Dan ini yang seal water pump. Oke, nanti kita langsung pasang aja. Ini yang seal dalam dan ini yang laharnya pakai Yamaha aja. Oke, kita langsung pakai bersihin dulu ya, jangan lupa, dan cara cepatnya aja. Oke, ini udah ya, dan kita mau langsung pasang. Dan pasang mau pakai seal dulu yang dipasang atau lahar bebas ya, suka-suka, yang pasti biar jangan sampai bocor lagi. Jadi dengan catatan hati-hati ya guys. Dan kita mau coba pasang sealnya dulu guys, seal yang dalam dulu. Yang model ketutup taruh di sini ya, ini. Tapi ini masuknya dari belakang. Kalau udah mentok, maksudnya mentok pas dinding ini, pas tahanan lahar, berarti udah rata ya. Dan itu udah kelihatan, pokoknya madepnya ke situ ya, biar nanti kalau ketika seal water pump bocor biasanya masih ada pembuangan ya. Dipastikan lubang pembuangan berlubang ya guys. Ini guys, kelihatan nggak ya? Tuh, biar pas. Oke, lalu kita masukkan saja laharnya guys. Ini model ketutup dan ini yang model kebuka. Kalau yang buka di sini ya, biar antisipasi air masuk juga guys. Karena ini kalau yang lama sangat parah, oteknya parah ya, diputer juga kasar, mending diganti aja. Tapi ini kotoran banyak, dibersihin dulu biar nanti masuk laharnya nggak gampang. Tapi ini kan nggak apa-apa, bagian ruangan kosong yang di ini ya, seal water pump. Kita masukkan langsung guys, halus, lalu kita cabut yang ini ya guys. Pastikan dibersihin dulu ini guys, biar keluar lahar gampang. Udah kebuka, lalu kita pasang aja. Tapi nanti dulu sebelum seal ini dimasukin ya guys, seal water pump kita pasang guys. Antisipasi. Pakai tracker grand, lalu getok guys.
dilihat dengan seksama, jangan sampai yang bagian ini retak ya, atau bekas baret pun bisa mengakibatkan air radiator keluar ya, dan ini harus ngeper. Oke, itu lalu yang ini kita ganti juga. Kita congkel. Lalu kembali lagi, lalu kita pasang aja, dan kita antisipasinya kita lem dikit. Lalu kita masukkan deh. Oke, dan ini udah kita pasang, dan kita lalu masukkan bosnya. Kalau yang cowoknya jangan lupa dibersihkan dulu ya, dan ini harus dibersihkan. Oke, ini udah kita rada mendingan karena sangat parah ya, jadi kita harus bersihkan setiap ini karena udah parah. Lalu kasih minyak pelumas, lalu kita masukkan aja guys. Dan ini contohnya kita ukur dulu guys. Kalau umpamanya nggak ada contohnya, sebelum dibongkar diukur dulu berapa ukurannya, karena nggak ada penahannya ya guys. Kisaran 20 ya ukuran panjangnya, sini dari bibir leher sampai sini kisaran 20 ya. Kita lalu masukkan aja. Sebelum dimasukkan pastikan nggak ada kotoran debu sedikit pun maupun baret ya, biar nantinya nggak bocor. Karena nanti ini cuman di model press ya, dan ini sealnya keteken, ini seken nama ini ngepres. Jadi ntar ini yang muter, dan yang seal ini seal yang mati ya, seal mati, dan ini seal yang muter. Oke, itu saja ya, mungkin paham. Kita langsung pasang aja guys, pelan-pelan masang ini. Sampai mentok ya. Kalau udah mentok
berarti udah ya. Nah kalau umpamanya macet seperti ini berarti terlalu mentok atau terlalu masuk, lalu dimasukkan, ditekan dikit, dikeluarin. Nah ini bisa muter. Lebih pasti lagi diukur 20 mili, masih kurang keluar. Dua puluh 04. Nih ukuran panjang dari sini ya, jadi biar sama persis. Oke guys, udah kelihatan kan, udah pas, berarti udah beres, dan kita mau langsung pasang aja pada komponen lainnya. Oke, kita langsung pasang saja guys, lalu kita lem. Syarat kalau mau lebih bagus o-ringnya diganti ya, tapi ini masih bisa nih. Motor 7 tahun dan 8 tahunan baru ganti seal water pump guys. Ini cara cepat aja buat masang seal water pump. Lalu kita pasang, jangan lupa bosnya. Jangan lupa bosnya. Oke, kita udah pasang, tinggal masukin ke dalam headnya. Oke, nanti tinggal ngidupin, balik lagi, dan ini nanti kita pakai oli bekas dulu. Dan yang pasti itu cara bengkel kaki 5 setiap ganti seal water pump seperti itu ya, nggak sistem ganti paket atau seset. Ini cara bengkel kaki 5 yang pasti. Ini karena ada kerjaan lagi, kita sambung nanti. Yang pasti ini udah ya, masalahnya yang di yang di masalah air radiator campur ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita tes nggak ada masalah lagi.
Oke, nanti kalau berisik sini guys. Oke, kembali lagi, dan ini udah kita pasang air radiatornya dan baru kita hidupkan sebentar, dan kita baru masukin oli pakai campuran bensin dan buat nguras yang bekas air radiator yang seperti susu itu ya. Jadi masalahnya kalau umpamanya motor air radiator habis tapi nggak bocor ke bawah atau bocor dikit, biasanya itu mampet ya. Di video sebelumnya udah dikasih tahu, dan masuk airnya seal yang dalam. Jadi tahap seal water pump itu ada seal dalam baru seal water pump ya. Jadi airnya masuk karena hawanya nggak keluar. Dan yang pasti itu saja, dan cara masangnya itu saja juga, dan lebih lengkapnya laharnya juga diganti biar nggak berisik, dan sebelumnya udah dikasih tahu juga. Dan yang pasti ini ya hasil yang habis ganti seal water pump. Kita hidupkan dulu guys. Ini yang bocor sealnya doang, nanti dilanjut nanti. Yang pasti pada intinya ini belum masuk semua tuh, tadi masih ada sisa belum full, jadi harus dicek terus. Dan nanti kalau emang nih filmnya diupload berarti udah beres. Dan masalah penggantian seal cara kaki 5, bengkel kaki 5 itu ya, jadi nggak usah bingung. Kalau mau lebih simple ya ganti model seset kalau ada duit, dan cara alternatifnya dan cara masang bengkel kaki 5 itu saja. Dan masalah air radiator suka habis, gak usah bingung, kalian cuman buka bagian bodi dan area sekitarnya ini lalu dibongkar, dan itu seperti itu saja. Oke, itu saja buat sobat YouTube yang udah nonton channel YouTube Bejo. Banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan biar sehat selalu. Dan yang pasti buat teman-temannya, yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Bejo 81.